Halo semua. Minggu ini bukan minggu yang terlalu ramai sih ya. Agak sedikit sepi. Ya, nggak sepi-sepi banget. Tetap banyak kerjaan, cuman nggak terlalu kejar-kejaran gitu ya. Teman-teman saya di US di salah satu project kan lagi ada acara on-site, jadi mengunjungi kantor dari klien. Bahkan ini CEO-nya kita juga ikut ke sana ya. Cukup rame-rame kalau nggak salah berlima atau berenam, mampir ke sana, makan malam bareng, terus besoknya juga acara workshop bareng untuk lebih ke workshop desain ya, jadi untuk menentukan desain apa yang mereka suka, apa yang nggak suka gitu ya, dan untuk lihat feel dari kantor yang ada di sana, jadi lebih tahu ya desainnya itu seperti apa kira-kira yang cocok untuk websitenya. Dan ini juga kayaknya sih memang dibiayai oleh dari klien itu ya, jadi semuanya diterbangkan ke sana untuk melihat secara langsung proses kerjanya itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa, jadi bisa mengcapture semuanya emosi yang ada di sana untuk dituangkan menjadi website. Dan ya kayaknya cukup asik, walaupun memang tahap ini sih bukan tahap ke engineering ya, jadi masih jauh dari engineering. Mungkin nantinya akan ada workshop-workshop ke engineering. Misalnya saya di US pun kemungkinan saya juga nggak akan diundang dan nggak akan ikut ke sana juga. Karena memang dari direktur engineering saya juga nggak ikut, karena ya kayaknya nggak perlu deh kita ikut gitu ya. Karena di tahap ini masih banyak ke desainnya. Walaupun nanti setelah desainnya itu dituangkan di dalam desain dan desain itu dituangkan di dalam struktur website, baru setelah itu saya nanti akan masuk dan mereview struktur website ini dari sudut pandang engineering untuk memberikan input. Oh, ini lebih baik seperti ini misalnya ya. Oh, ini nggak mungkin dibuat seperti ini karena jadi ribet gitu ya, dan lain sebagainya. Biasanya sih kita harus mereview karena kita kan yang harus bikin nantinya. Saya kan tukangnya istilahnya di website itu ya. Saya bukan arsitek, saya lebih banyak ke nukang. Walaupun sebagai tukang saya juga memberikan input ke arsitek. Jadi mau warna apa, mau bentuknya seperti apa, bebas nanti arsitek dan klien yang memutuskan. Tapi kalau pondasinya nggak masuk akal, saya yang akan ngasih tahu ke mereka, ini pondasinya nggak masuk akal, harus digedein, harus dikecilin, dan lain sebagainya. Harus dibuat bentuk seperti ini biar bangunannya stabil. Pada intinya seperti itu. Selain itu di minggu ini saya juga masuk ke project baru. Jadi ada project baru yang didesain ke saya. Ini project yang cukup lama ya. Jadi projectnya sudah jadi klien di 10up mungkin lebih dari 5 tahun. Saat ini mereka ada 2 engineer di sana, satu back end, satu front end. Saya masuk nantinya sih kalau nggak salah seminggu lagi mungkin saya akan ditugaskan jadi tech lead di situ. Jadi saya membawai 2 engineer. Dan semoga lancar-lancar aja ya, karena ini proyeknya cukup lama dan kayaknya sih nggak semua bagian dari websitenya itu pakai Gutenberg. Jadi masih ada beberapa bagian yang pakai classic editor juga. Jadi mereka sudah belum ngadain redesign lagi, sudah cukup lama. Websitenya masih tetap jalan dengan oke kayaknya. Dan saya ditugaskan ke sana karena kayaknya project ini lagi sedikit tambah rame gitu ya. Jadi klien kayaknya butuh orang yang lebih cepat lagi untuk bikin sesuatu gitu ya, karena mereka ingin menambahkan fitur-fitur baru di websitenya, dan saya ditugaskan ke sana untuk ya karena David kerjanya cepat, siapa tahu bisa membantu di project itu biar mengikuti keinginan dari klien gitu ya, dengan lebih cepat lagi. Selain kerjaan, minggu ini saya ketemu sama Ivan. Jadi hari Senin kemarin itu Ivan Kristianto ya kalau nggak salah. Iya, Kristianto. Ivan itu dia dulunya di 10up sebelum saya bahkan, dan saya masuk 10up pun karena diundang sama si Ivan untuk bergabung ya, untuk coba ngelamar kerja di sini gitu ya. Dan akhirnya saya masuk ke sini atas rekomendasi Ivan. Ivan itu juga adalah bisa dibilang miminnya ya, adminnya dari WordPress Indonesia, dan dia sangat-sangat aktif di WordCamp dan komunitas WordPress. Kalau masuk komunitas WordPress pasti nggak ada yang nggak kenal sama Ivan ya, jadi semuanya kenal sama dia. Dan kemarin kebetulan dia lagi cuti, kalau nggak salah seminggu atau beberapa hari, dan dia liburan ke
Semarang. Jadi kita kontak-kontakan dan kita makan bareng. Dan ya cukup oke sih. Tadinya saya mau lebih banyak jalan-jalan sama dia juga, nemenin dia. Tapi karena anak saya lagi sakit, jadi cuman bisa makan sekali aja sama dia. Kita ngobrol banyak ya, nggak cuma tentang komunitas WordPress, tapi juga tentang layoff. Ini yang menarik ya, karena di dunia industri sekarang kan banyak sekali layoff ya. Kemarin ada kabar kalau Facebook itu nge-layoff 10.000, setelah itu nambah lagi 10.000 lagi di layoff. Amazon juga di layoff sekian belas ribu gitu ya. Dan Google juga ya, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang yang melakukan layoff ini karena setelah pandemi ini bisa dibilang berakhir, demand-nya untuk kerjaan nggak terlalu sebanyak kemarin, jadi perusahaannya size sudah terlalu besar, job-nya nggak terlalu banyak, jadi harus di-cut ya. Ya mau nggak mau ya, daripada karyawannya nggak ada kerjaan apa-apa ya, duduk-duduk di kantor, memang harus di layoff. Dan di WordPress pun sama, jadi ini ya ada berita dari WP Tavern. Oke, saya akan share screen. WP Tavern di sini ini berita tanggal 16 Februari kemarin. Ini ada beberapa layoff ya. Di GoDaddy itu ada sekitar 8%, sekitar 530 karyawan yang berhubungan dengan WordPress itu dipecat. Juga ada lagi ini di DigitalOcean, 11% dari karyawannya dipecat. Terus ada juga yang berhubungan cukup langsung dengan industri saya, karena ini kompetitor langsung dari 10up sebenarnya. Jadi kita ada di industri yang sama, itu ada perusahaan XWP, itu perusahaannya cukup besar juga ya. Itu digital agency juga, berfokus ke WordPress juga, itu juga ada layoff juga. Dan juga satu lagi yang paling penting di sini, HumanMade, itu juga adalah perusahaan agency WordPress yang cukup premium juga. Dan HumanMade ini, si Ivan itu sekarang kerja di HumanMade. Jadi kita ngobrol-ngobrol ya kenapa tentang hal ini jadi cukup seru gitu ya. Karena ada yang ngalamin langsung gitu ya, lihat secara langsung, oh iya ada layoff di kantor saya gitu. Untuk 10up sendiri sih, belum ada layoff ya. Semoga nggak ada sih, tapi cukup bagus perkembangannya dari 10up sendiri, dan dia kayaknya sih dari segi manajemen itu mungkin lebih kuat ya daripada yang lain, karena bisa dibilang 10up itu memang perusahaan terbesar untuk WordPress saat ini. Tapi kerasa sih memang dari setahun yang lalu itu gila-gilaan nambah orangnya gitu. Jadi setiap minggu tuh mungkin ada 5 orang engineer baru, 5 orang engineer baru, 10 orang gitu ya. Apalagi ya, kayaknya sudah ya, itu aja ya di minggu ini. Ya, itu aja sih update-nya untuk minggu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.